Perkenalkan, nama saya Sofia Liana Manulang dengan NIM 212410103069. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menemukan dua titik koordinat dengan jarak terpendek dari beberapa titik koordinat yang sudah saya sediakan. Nah, di sini saya sudah menyediakan total 10 titik koordinat. Nah, kita akan menemukan dua di antaranya yang memiliki jarak terpendek. Nah, di sini saya menggunakan import math karena di sini kita akan menggunakan fungsi akar. Jadi kita perlu menggunakannya. Nah, lalu selanjutnya di sini saya menggunakan titik sama dengan list kosong. Nah, list kosong di sini akan berfungsi untuk tempat menyimpan titik koordinat yang akan kita temukan nanti. Jadi, setelah kita menemukan dua titik koordinat dengan jarak terpendek, maka kita akan menyimpannya pada list ini. Lalu, A sama dengan 100. Nah, ini kita gunakan sebagai perbandingan dan juga tempat untuk meletakkan jarak yang paling kecil yang akan kita temukan nanti. Jadi jika kita sudah menemukan total jarak terpendeknya, kita akan menyimpannya di sini. Nah, ini sebenarnya bisa bebas ya, bisa 10 juga bisa, 1000 juga bisa. Tergantung maksimal jarak yang akan kita temukan nanti. Nah, jika kita sudah tahu maksimal jaraknya itu mungkin di bawah 10, kita bisa menggunakan A sama dengan 10 saja. Nah, di sini kan kita istilahnya belum tahu maksimalnya ada berapa jumlah jaraknya. Jadi kita menggunakan 100 dulu karena sedikit tidak ini ya, tidak terlalu besar mungkin ya, tidak sampai 100 juga jaraknya nanti. Jadi kita buat 100 saja. Nah, lalu selanjutnya di sini for i in range line coordinate. Nah, if i plus 1 lebih kecil dari line koordinat, maksudnya jika i plus 1, indeks plus 1 itu lebih kecil dari line koordinat. Nah, di sini saya sudah menuliskan rumusnya. Ini adalah rumus matematika dari menentukan jarak dari dua titik koordinat, yaitu akar dari X2 dikurang X1 pangkat 2 ditambah Y2 dikurang Y1 pangkat 2. Nah, lalu di sini selanjutnya if rumus lebih kecil dari A. Nah, jika rumus lebih kecil dari 100, jika nanti jaraknya itu lebih kecil dari 100. Nah, kita akan, jika jaraknya lebih kecil dari A, kita akan menghitung A-nya. Nah, kita menghitung A-nya dengan rumus ini tadi. Nah, setelah kita menghitung, kita akan menemukan jaraknya, totalnya berapa. Nah, jika kita sudah menemukan total jaraknya, kita akan menyimpan total jaraknya ini di sini, di A ini. Jadi 100 ini akan tertimpa oleh yang kita temukan di sini, jaraknya ada berapa. Nah, lalu pada perulangan selanjutnya juga, pada perhitungan dengan koordinat yang lain juga, jika kita mengganti titik koordinatnya di yang dua ini, kita bandingkan, lalu kita temukan jaraknya yang lebih kecil lagi, maka dia akan menimpa lagi, menimpa yang sudah ada di A ini tadi kan. Di awal tadi kita sudah menghitung sekali. Nah, kita menemukan jaraknya, ternyata ada lagi yang lebih kecil lagi dari yang kita tentukan di awal tadi. Nah, dia akan tersimpan di sini menimpa yang kita temukan sebelumnya, karena dia memiliki nilai yang paling kecil daripada yang sebelumnya kita hitung tadi. Jadi dia akan menimpa di sini. Nah, jadi sekarang itu artinya nilai yang ada di A ini bukan 100 lagi, melainkan jarak dari yang paling kecil tadi. Nah, setelah itu, setelah kita menemukan jaraknya itu di sini, lalu
koordinat yang kita bandingkan di sini tadi, yang memiliki jarak terkecil, akan kita simpan di sini. Nah, di titik ini kita akan simpan koordinat yang dibandingkan di sini tadi. Lalu kita pindahkan ke sini. Lalu selanjutnya kita akan melakukan perulangan lagi. Karena di sini hanya berlaku sekali ya. Nah, kita akan melakukan di sini karena kita akan menghitung ini semuanya. Jadi kita menggunakan perulangan lagi di dalamnya. Nah, ini sebenarnya sama dengan ini. Namun di sini bedanya ini menggunakan I, lalu tapi di sini menggunakan J. Nah, ini. Nah, jika kita menggunakan J di sini di bawahnya kita juga harus mengganti semuanya. Ini J, ini jadi J, yang awalnya tadi di sini I, kita akan mengubahnya di sini J agar tidak error. Nah, dengan rumus yang sama, dengan cara hitung yang sama, dia juga akan melakukannya dengan cara ini tadi. Dia akan mencari yang paling kecilnya lagi. Nah, jika dia sudah mendapatkan jarak yang terkecil, dia akan tersimpan di sini. Nah, jadi yang tersimpan di sini sekarang adalah jarak yang paling kecil dari yang terkecil. Nah, jika kita sudah mendapatkan tadi di awal yang kecilnya, ternyata ada lagi yang lebih kecil lagi, maka dia akan tersimpan di sini menimpa yang sudah kita temukan tadi. Walaupun dia yang pertama kita temukan, namun jika kita menemukan yang lebih kecil lagi, dia akan menimpanya. Nah, sama juga dengan titik ini. Nah, jika kita sudah menemukan di sini titik mana yang memiliki jarak paling kecil, dia akan tersimpan di sini, di list kosong ini. Nah, itu juga jika di awal tadi kita menemukan titik yang memiliki jarak terkecil, lalu kita melakukan perulangan lagi, lalu menemukan lagi yang ternyata memiliki jarak yang lebih kecil, maka dia akan menimpa dan tersimpan di sini, di list kosong ini. Nah, jadi saat kita print, nah di sini kita print titik terpendek, jadi isi titik ini merupakan titik yang memiliki jarak terpendek. Nah, yang sudah tersimpan di sini tadi, itu yang akan terprint pada saat kita menjalankannya, sama dengan A ini. Jadi jika kita memprint A, yang keluar itu bukan 100, melainkan total jarak terpendek yang kita temukan tadi yang sudah menimpa 100 ini dan menimpa nilai-nilai yang sudah kita cari terlebih dahulu. Nah, kita akan coba print ya. Nah, ini kita sudah menemukan titik terpendeknya itu titik 63 dan 74. Nah, yang itu tersimpan tadi di titik ini ya. Yang tersimpan di titik ini adalah ini, titik 63 dan 74. Dengan jarak 1,414 dan sekian-sekian-sekian. Nah, bukan 100, jadi bukan 100 yang terprint di sini, melainkan jarak terpendek yang kita temukan yaitu 1,414 sekian-sekian. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.